Halo sahabat Dinar, selamat datang kembali di channel Dinaro All in One. Bersama aku Zana, pada hari ini kita akan bahas salah satu materi pengetahuan kuantitatif yang menarik banget untuk dibahas dan tentunya cukup sering keluar di UTBK, yaitu matriks. Nah, jadi teman-teman harus banget nonton video ini sampai akhir supaya nanti kalau ketemu soal matriks UTBK bisa menjawab dengan benar. Sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya teman-teman gak ketinggalan video-video yang akan di-upload di channel ini. Oke, aku langsung aja share screen apa yang mau kita bahas hari ini, yaitu matriks. Nah, kita mulai dari definisi dari matriks itu apa, oke? Jadi, matriks itu apa sih? Matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Kata kuncinya di sini adalah baris dan kolom, serta ditempatkan dalam tanda kurung. Tanda kurung itu yang biasa digunakan dalam matriks terbagi menjadi dua nih. Ada tanda kurung yang biasa kita gunakan untuk menulis dalam bahasa Indonesia, tanda kurung biasa, dan ada juga tanda kurung yang berbentuk tanda kurung siku. Oke, ada dua jenis tanda kurung yang biasa digunakan dalam penulisan matriks. Sebenarnya keduanya ini tidak memiliki perbedaan arti, tapi hanya gaya penulisannya saja, seperti itu. Mungkin teman-teman juga pernah ingat matriks itu yang kayak gimana sih? Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di bawah sebelah sini ya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah nama matriksnya. Nama matriks. Jadi, dalam kasus ini, nama matriksnya adalah matriks A. Gitu. Kalau misalnya nanti ada matriks P gitu ya, entry-nya segini, apapun itu, nama matriksnya yang P. Gitu. Jadi, yang sebelah kiri itu kita bisa sebut dengan nama matriks. Nah, sekarang yang penting diketahui, yang penting diingat dan dipahami adalah perbedaan baris dan kolom. Baris itu apa, kolom itu apa sih gitu ya. Karena baris dan kolom itu punya arti yang berbeda dan kalau ketukar itu bisa menjadi kesalahan yang fatal. Seperti itu. Jadi baris itu adalah yang datar. Ini itu namanya baris. Jadi untuk yang pertama, ini adalah baris pertama, ini adalah baris kedua, dan ini adalah baris ketiga. Sebaliknya, kolom itu adalah yang vertikal atau yang berdiri. Jadi ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, dan ini kolom keempat. Seperti itu. Mungkin teman-teman kalau bingung bisa ingat konsep tabel gitu ya. Ada tabel, biasanya kan teman-teman bikin tabel seperti ini ya. Nah ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga gitu kan. Nah ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Sama, jadi konsep baris dan kolom itu dalam matriks sama seperti yang kita kenal dalam tabel. Jadi nggak usah bingung, tapi perlu diingat bahwa baris dan kolom itu harus diketahui perbedaannya. Jadi teman-teman harus paham yang mana yang baris dan mana yang kolom. Oke, kita next. Nah, matriks itu punya ukuran. Ukuran dalam matriks disebut dengan ordo. Gitu. Kemudian penulisan ordo biasanya dituliskan dengan bentuk M dikali N, di mana M itu menandakan baris dan N itu menandakan kolom. Nah, penulisan ordo juga nggak boleh ketukar, selalu baris kali kolom, nggak boleh kolom kali baris. Jadi kalau misalnya teman-teman bermaksud untuk menuliskan kolom kali baris, ini salah fatal. Jadi yang benar itu adalah baris kali kolom. Tuh, nah maksudnya gimana sih ukuran matriks? Kita lihat ya contoh nih. Misal ada sebuah matriks A yang berukuran 3 kali 1 atau berordo 3 kali 1 gitu ya. Maka bentuknya akan terlihat seperti ini. Ini nama matriksnya, matriks A. Ordonya 3 kali 1. Ada 3 baris, ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Kemudian ada 1 kolom, nah ini kolom pertama, seperti itu. Ya, mungkin tadi aku sedikit miss, di mana isi dari matriks itu, ini, dan apapun isinya, itu biasa kita sebut dengan entry. Jadi entry itu adalah isi dari matriks. Seperti itu. Jadi untuk konsep baris, kolom, dan ordo, semoga teman-teman sampai sini masih bisa ngikutin. Jadi nanti basic pengetahuan dari matriksnya sudah bisa dipahami dulu sebelum kita masuk ke pengetahuan-pengetahuan lainnya yang harus kita pelajari. Oke, kita next.
Selanjutnya ada apa sih? Nah, sebenarnya matriks itu punya banyak jenis nih teman-teman. Ada matriks ini, matriks ini, matriks ini, matriks ini. Kita akan lihat beberapa jenis matriks yang biasanya dikenalkan kepada teman-teman di SMA. Kemudian di sini ada yang pertama adalah matriks baris. Lagi-lagi kita akan menggunakan konsep baris. Jadi alangkah lebih baiknya ketika teman-teman sudah bisa di luar kepala baris yang mana, kolom yang mana, seperti itu. Di sini matriks baris merupakan matriks yang ordonya 1 kali n. Maksudnya gimana tuh 1 kali n? Jadi 1 kali n itu kan satunya adalah si baris dan n-nya ini adalah si kolom gitu ya. Jadi matriks baris itu adalah matriks yang barisnya hanya 1, tapi kolomnya terserah berapa. Jadi di sini dilambangkan dengan n. Kalau kita lihat di contohnya nih, matriksnya ada 1 baris aja, baris pertama. Sementara di sini kolomnya ada 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kalau misalnya kita mau cari contoh lain, misalnya ada matriks B yang merupakan matriks baris gitu, kita bisa aja bikin matriks yang isinya misalnya ada 7 kolom, 4, 5, 6, 7. Nah, ini juga matriks baris karena kolomnya banyak, tapi barisnya cuma 1. Intinya, matriks baris itu hanya punya 1 baris. Seperti itu. Jadi, banyak kolomnya terserah. Nah, sebaliknya nih, kita juga punya yang namanya matriks kolom. Matriks kolom ini ordonya M kali 1, di mana M-nya ini baris, satunya ini kolom. Jadi sebaliknya matriks kolom ini hanya punya 1 kolom. Hanya punya 1 kolom. Kalau kita lihat contohnya, di sini hanya ada 1 kolom, barisnya ada 3. Baris 1, baris 2, baris 3. Kalau kita mau bikin yang lebih gede juga bisa nih, misalnya matriks B. Punya entry 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang penting dia 1 kolom aja. Barisnya mau berapapun terserah, itu bisa kita sebut sebagai matriks yang jenisnya matriks kolom. Seperti itu. Selanjutnya nih ada lagi nih yang lainnya. Ada lagi matriks persegi. Matriks persegi ini punya ordo M kali N, di mana M-nya sama dengan N. Mungkin ribet ya kalau kita pakai M sama N. Intinya matriks persegi ini barisnya sama dengan kolomnya. Karena kita ingat ya, kalau persegi itu kan sisinya sama semua gitu ya, keempatnya. Makanya di sini baris dan kolomnya juga harus sama. Kalau teman-teman lihat di contohnya nih, ini punya 2 baris, baris 1, baris 2, juga punya 2 kolom. Sorry, ini kolom 1, ini kolom 2. Jadi matriksnya ini, matriks A ini adalah matriks berordo 2 kali 2. Nah, jadi ordonya ini harus sama, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Itu. Nah, sebaliknya persegi kita punya lawannya nih, si persegi panjang, di mana ordonya itu M kali N, di mana M-nya tidak boleh sama dengan N. Atau dalam kata lain, banyak barisnya tidak boleh sama dengan banyak kolomnya, karena persegi panjang itu kan, ya kita tahu ya, panjang kali lebar gitu. Ini panjang, ini lebar. Nah, panjang dan lebar itu nggak boleh sama. Karena kalau sama, nanti bentuknya jadi persegi dong. Jadi sisi kali sisi, ya kan? Kalau kita lihat di sini, matriksnya punya 3 baris. Baris 2, ini baris 3. Dan 2 kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi matriks A ini adalah matriks berukuran 3 kali 2. Baris kali kolom. Atau kita bisa juga bikin matriks A 4 kali 1, 5 kali 2, dan seterusnya. Pokoknya yang penting baris dan kolomnya nggak boleh berukuran sama, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Ada apa lagi sih kira-kira jenis matriks itu? Ada lagi yang namanya matriks diagonal. Kalau teman-teman ingat dulu, di persegi, ini persegi, diagonalnya itu yang seperti ini dan seperti ini, gitu, yang antara sudut. Nah, matriks diagonal itu merupakan matriks yang elemen-elemennya 0 semua nih entry-nya, kecuali yang terletak pada diagonal. Jadi, kalau teman-teman lihat nih, ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, kecuali diagonalnya. Gitu. Nah, diagonal matriks itu yang ke kiri ya, jadi bukan yang ke kanan gini. Enggak, jadi yang ke kiri.
seperti itu. Jadi kalau misalnya ada matriks nih, misalnya ada matriks P, entry-entrynya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Diagonalnya itu yang A, E, dan I, yang ini. Oke. Nah, sisanya 0, berarti B-nya 0, C-nya 0, F-nya 0, ini 0, ini 0, 0, A, E, I-nya punya nilai, berapapun itu terserah. Gitu. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya matriks segitiga, di mana matriks segitiga itu matriks persegi yang punya nilai 0 dengan pola segitiga, di mana punya diagonal juga sebagai pemisah. Tadi kita udah kenalan sama diagonal. Ini ya, diagonal. Udah kenalan sama diagonal. Kalau teman-teman lihat yang sebelah kiri sini, nolnya itu ada di atas. Jadi dia bentuknya segitiga ini. Ini nolnya ada di bawah, bentuknya juga segitiga. Matriks yang segitiganya itu di atas 0 semua, namanya matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah. Karena yang bawahnya ada isinya gitu kan. Ada isinya. Ada isinya. Sebaliknya, matriks yang bawahnya segitiga 0 semua, namanya matriks segitiga atas, karena atasnya ada isinya. Seperti itu, jadi jangan terbalik. Oke, nah selanjutnya ada dua lagi nih yang akan kita bahas pada hari ini. Ada matriks identitas. Nah ini penting banget. Jadi matriks identitas itu adalah matriks yang diagonalnya bernilai 1. Jadi kita udah kenalan sama diagonal lagi. Nah ini diagonal. Ini juga diagonal. Diagonalnya bernilai 1. Seperti itu. Nah sisanya nilainya 0. Jadi sisanya nilainya 0. Nah, matriks identitas ini biasanya dituliskan dengan simbol I. Dan ordonya itu dituliskan di sebelahnya. Misalnya I4. Artinya matriks identitas 4 kali 4. Kalau ada I10 berarti matriks identitas 10 kali 10. Jadi karena matriks identitas itu matriks persegi, jadi cukup dituliskan dengan 1 aja nih ordonya. Kayak gini, I3 berarti matriks identitas berukuran 3 kali 3. Ini 2 juga 2 kali 2. Seperti itu. Selanjutnya adalah matriks 0. Matriks 0 itu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Dia nggak harus persegi, boleh persegi panjang. Yang penting semua elemennya itu bernilai 0. Jadi kalau teman-teman lihat contohnya ini, matriks 3 kali 2, lambangnya itu O, berarti semuanya 0 entry-entrynya. 0, 0, 0, 0, 0. Itu juga dengan matriks O22, artinya dia entry-nya 2 kali 2, 0 semua. Seperti itu, itulah ke-8 jenis matriks yang biasa digunakan istilahnya dalam soal-soal yang biasa keluar dari UTBK. Semoga teman-teman bisa ingat. Jadi intinya dipahami aja supaya nanti keingetan sendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya di dalam matriks itu ada yang biasa kita kenal dengan sebutan determinan. Determinan itu apa sih? Determinan itu nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Nah, kalau misalnya tadi kita belum bahas jenis-jenis matriks, teman-teman mungkin bingung nih matriks persegi itu apa sih? Tapi karena tadi kita sudah bahas, jadi kesininya juga semakin mudah. Nah, ini sudah kenalan sama definisi dari determinan. Sekarang determinan itu biasanya dituliskan dengan simbol atau notasi seperti ini. Bisa ditulis dengan det A dalam tanda kurung, atau det A aja, atau A yang dihimpit dengan tanda 2 seperti ini, dua tanda lurus seperti ini ya. Nah, biasanya ini juga tergantung dengan penulisnya. Boleh dituliskan dengan gaya yang pertama, dengan gaya yang kedua, dengan gaya yang ketiga, itu terserah. Artinya sama-sama determinan seperti itu. Nah, kita udah kenalan sama definisinya, kita udah kenalan sama penulisannya. Sekarang cara ngitung determinan itu gimana sih? Sebelum kita masuk ke determinan matriks 2 kali 2, jadi di sini aku mau menjelaskan sedikit aja gambarnya. Cara pencarian determinan matriks untuk matriks 2 kali 2 dan 3 kali 3 itu berbeda. Sebenarnya determinan matriks yang biasa diajarkan di sekolah itu yang 2 kali 2 dan 3 kali 3. Sebenarnya banyak. Kita bisa mencari determinan dari semua matriks persegi, tapi karena semakin besar ukuran matriksnya, caranya juga akan semakin kompleks. Maka yang biasanya diajarkan di SMA itu hanya determinan matriks 2 kali 2 dan 3 kali 3. Untuk determinan matriks 2 kali 2, misalnya kita punya nih matriks A, ukurannya 2 kali 2,
Ini matriks A, ukurannya 2x2, di mana entry-nya A, B, C, D. Gitu. Untuk menghitung determinannya, kita bisa gunakan rumus yang teman-teman lihat di sebelah kanan ini. Ini kan tadi determinan matriks A ya, artinya. Terus dulu, determinan matriks A. Kita bisa cari dengan cara ini, entry-entrynya A, B, C, D, kita himpit dengan tanda determinan, kemudian kita hitung dengan cara mengalihkan yang silang. Jadi A dikali D, ini kita kali, kemudian dikurang dengan B kali C, ini juga kita kali. Jadi sebenarnya perhitungannya itu adalah ini, A kali D dan B kali C, seperti itu. Jadi simply sebenarnya teman-teman harus ingat ini harus diingat untuk mencari determinan matriks 2x2, seperti itu. Nah contohnya kita lihat nih supaya lebih afdol. Misalnya terdapat matriks P yang entry-entrynya adalah 4, 5, 2, 6. Berapakah determinan matriks P? Nah, ingat bahwa rumus determinan itu adalah ini, A dikali B dikurang B dikali C. Maka P-nya berapa? Determinan P-nya. Determinan P-nya kan tadi A dikali D dikurang B dikali C. A-nya berapa? A-nya di sini adalah 4. Dikali D-nya 6. Nah, dikurang B, B-nya 5, dikali C, C-nya 2. Berarti determinan matriks P-nya adalah 24 dikurang 10, yaitu 14. Seperti itu. Oke, semoga sampai sini teman-teman masih bisa mengikuti bagaimana cara mencari determinan matriks 2x2. Ini masih cukup sederhana, karena kita akan mencari tahu nih cara mencari determinan matriks 3x3 yang mana caranya akan sedikit lebih kompleks, tapi tetap challenging buat dikerjain. Oke, nah cara mencari determinan matriks 3x3 itu sebenarnya ada dua. Ada yang namanya metode Sarus, ada yang namanya metode minor cofactor. Di sini, di video ini aku akan hanya menjelaskan cara mencari determinan matriks 3x3 dengan metode Sarus. Metode minor cofactor nggak akan aku bahas karena caranya akan jauh lebih panjang. Tapi nanti kita akan tetap kenalan sama minor dan cofactor. Jadi minor itu apa sih, cofactor itu apa sih, nanti kita akan bahas. Tapi untuk sekarang, mencari determinan matriks 3x3, langsung aja kita pakai metode Sarus. Gitu. Nah, sebelumnya misalkan kita punya matriks A dengan entry-entry adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, cara mencari determinannya itu dengan cara Sarus adalah seperti ini. Determinan matriks A, kita tuliskan ulang. Ini matriks A-nya kan kita tuliskan ulang dengan tanda determinan. Kemudian, dua kolom pertama, ini kita tuliskan ulang di luar kolomnya. Kemudian setelah kita tuliskan ulang, jadi sekarang kita punya 3 baris dan 5 kolom. Jadi kolom keempat dan kolom kelima ini hanya cara-carakan kita untuk menghitung determinannya. Setelah kita tulis dua kolom pertama ini keluar, kita gambar garis yang biru-biru ini dan merah-merah. Jadi yang biru ini adalah perkalian yang bernotasi positif, dan yang panah merah ini adalah perkalian yang nantinya akan bernotasi negatif. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau kita lihat dari yang pertama nih, dari A, E dikali I, itu akan bernilai positif. Kemudian B dikali F dikali G, itu akan bernilai positif juga. C, D, H, itu akan bernilai positif juga. Sebaliknya kalau C, E, G akan bernilai negatif, ya kan? Jadi C, E, G ini negatif. Ini negatif. Kemudian AFH itu juga negatif. Kemudian BDI itu juga negatif. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung aja nih kaliin A kali I kali I ditambah B dikali F dikali G dan seterusnya sampai nanti ketemu berapa sih determinan matriksnya dari hasil penjumlahan dan pengurangan ini. Seperti itu. Oke. Nah, teman-teman mungkin bisa coba nih
hitung dulu matriks M berapa, teman-teman pause videonya, nanti kita cocokin hasilnya. Misalnya terdapat matriks M yang entry-entrynya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapakah determinan matriks M? Nah, ingat, cara ngitung pakai metode Sarus itu seperti ini. Jadi kita bisa nyari determinan matriks M itu dengan cara kita tulisin ulang dulu. Nah, aku pakai itu aja. Kita tulisin ulang dulu semua entry-entrynya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diapit dengan tanda determinan. Kemudian kolom pertama dan kolom keduanya kita tuliskan ulang. Seperti itu. Nah, kemudian kita tuliskan dulu yang positif. Ini positif. Ini positif. Ini juga positif. Jadi determinan matriks M itu bisa kita hitung dengan 1 kali 5 kali 9 ditambah 2 dikali 6 dikali 7 ditambah 3 dikali 4 dikali 8. Di ini gitu yang kita tuliskan. Kemudian setelah kita tulis yang positif, sekarang kita tulis yang negatif. Yang negatif berarti sebaliknya nih. 357, 168, dan 249. Jadi dikurang 3 dikali 5 dikali 7 dikurang 1 dikali 6 dikali 8 dikurang 2 dikali 4 dikali 9. Nah, ini mungkin aku berikan keleluasaan kepada teman-teman untuk menghitung berapa total determinan M-nya. Nanti boleh komen di bawah berapa ketemunya. Oke? Kita lanjut dulu ke materi yang selanjutnya, yaitu ada istilah yang namanya transpose matrix. Transpose. Jadi transpose itu apa sih? Transpose itu adalah pertukaran antara baris dan kolom. Misalnya nih, kita punya matriks A 136 387. 136 387 gitu ya. Kemudian kita mau mencari transpose-nya, yaitu A pangkat T. Nah, transpose dari A ini adalah seperti ini jadinya. Jadi yang awalnya adalah baris pertama, jadi kolom pertama. Kemudian yang awalnya adalah baris kedua, jadi kolom kedua. Intinya transpose itu adalah baris jadi kolom. Nah, kolom jadi baris. Jadi yang awalnya kolom pertama nih, jadi baris pertama, dan seterusnya. Ini contohnya adalah matriks ukuran barisnya adalah 3, barisnya 2, kolomnya 3. Jadi ini contoh matriks 2 kali 3. Nanti kalau matriksnya lebih besar ukurannya, teman-teman jangan bingung. Intinya adalah yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Ditukar aja, kayak gitu. Nah, lanjut nih. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada kesalahan penulisan ya. Di sini kita akan bahas mengenai inverse. Jadi ini kita akan bahas mengenai inverse matrix. Inverse matrix itu apa sih? Inverse matrix itu adalah sebuah matriks yang dipangkatkan dengan negatif 1. Jadi kalau misalnya kita punya matriks A, maka inverse-nya adalah A pangkat min 1. Nah, sebenarnya rumus dari inverse itu adalah ini. Seperdeterminan A dikali adjoin A. Jadi ADJ ini adalah adjoin. Jadi kita akan kenalan sama yang namanya adjoin itu apa sih? Itu. Dan balik lagi, inverse untuk matriks 2 kali 2 dan matriks 3 kali 3 itu sedikit berbeda. Kita akan lihat satu persatu dari matriks 2 kali 2 itu dulu gimana. Kemudian nanti kita cari tahu cara mencari inverse matriks 3 kali 3. Kita lihat dari yang pertama, untuk ordo 2 kali 2, misalnya kita punya matriks A dengan entry-entry A, B, C, D, gitu ya. Kemudian kita diminta untuk mencari inverse-nya, yaitu A pangkat min 1. Caranya adalah pakai rumus ini. Seperdeterminan A, determinan itu kan dari ini ya. A dikali D dikurang B dikali C. Ini determinan A. Kemudian ini adjoin untuk matriks 2 kali 2. Jadi matriks 2 kali 2 untuk mencari adjoinnya dengan cara gini, A sama D-nya kita tukar, kemudian B sama C-nya kita kasih minus. Seperti itu aja. Jadi kalau hasilnya adalah seperti ini ya, D sama A-nya ketukar kan posisinya, kemudian B sama C-nya tetap tapi dikasih minus. Seperti itu yang namanya adjoin untuk matriks 2 kali 2. Berbeda halnya dengan
ordo 3 kali 3 ini akan sedikit lebih kompleks untuk mencari adjoinnya. Nah, di sini teman-teman bisa baca juga. Yang pertama kita harus cari minor untuk setiap elemen. Kemudian kita cari kofaktornya untuk setiap elemen. Nanti setelah ketemu kofaktornya, kita cari bentuk transposnya, dan itulah yang kita sebut dengan adjoint matriks 3 kali 3. Tadi kita belum kenalan ya sama yang namanya minor sama kofaktor itu apa. Nah, sekarang kita kenalan nih sama minor kofaktor. Misalnya kita punya matriks 3 kali 3 seperti ini. Kemudian untuk mencari minor 1-1, kita perlu tutup baris 1 dan kolom 1. Jadi baris satunya kita tutup nih. Baris 1 kita tutup. Dan kolom satunya kita tutup. Gitu. Menyisakan yang ini kan 4, 4, 6, 5. Nah, untuk mencari minor 1-1, kita hitung determinannya. Determinan dari angka-angka yang tidak tertutup. Jadi 20 dikurang 24, yaitu minor 1-1-nya bernilai negatif 4. Seperti itu. Nah, untuk mencari minor 1-2, berarti kita tutup baris 1 dan kolom 2. Jadi yang pertama itu baris, yang kedua itu kolom. 1 ini adalah baris, yang ini adalah kolom. Jadi kita tutup baris pertama dan kolom kedua gitu kan. Misalkan ini 5, 4, 6, 5. Jadi cara mencari minornya, minor 1-2 adalah dengan cara mencari determinan dari matriks berikut, yaitu M12 nya adalah 25 dikurang 24, yaitu 1. Nah, kemudian yang ketiga nih, ada matriks 1 kali 3. Berarti kita tutup baris 1 dan kolom 3. Kita tutup lagi nih. Ini kan baris ya, ini kolom. Jadi kita tutup baris 1 dan kita tutup kolom 3. Misalnya tinggal kita cari determinan. Determinan dari 5, 4, 6, 6, 30 dikurangi 24. Jadi minor 1/3-nya itu adalah 6. Nah, sebenarnya minor ini akan ada untuk setiap elemennya. Jadi kalau kita tuliskan nih daftar dari minor, ada minor 1-1, minor 1-2, minor 1-3, minor 2-1, minor 2-2, minor 2-3, minor 3-1, minor 3-2, dan minor 3-3. Jadi teman-teman lakukan cara ini sebanyak 9 kali untuk ke 9 elemen yang ada pada matriks yang kita mau cari. Itu namanya minor. Nah, tadi kita ketemu ya, minor 1-1-nya itu negatif 4, di sini 1, di sini 6 ya, bener ya. Di sini aku cuma nyontohin 3 karena caranya sisanya sama aja, jadi teman-teman bisa coba cari sendiri nanti di rumah. Aku nggak jelasin semuanya, takutnya kepanjangan juga dan terlalu bertele-tele. Di sini kita udah ketemu minor-minornya. Sekarang kita mau cari kofaktor. Jadi cara mencari kofaktor itu adalah dengan cara kita pangkatkan negatif 1 dengan M tambah N, kemudian kita kali dengan minornya. Jadi sebenarnya gini, untuk mencari kofaktor C, kofaktor itu dilambangkan dengan C. Jadi untuk mencari C11, itu kita cari negatif 1 dipangkatkan 1 tambah 1. 1 tambah 1-nya itu dari mana? 1 tambah 1-nya ini didapat dari ini, 1 sama 1. Nah, kalau misalnya kita lanjutin, kita kali dengan minor 1-1. Jadi untuk C11 itu hasilnya negatif 1 pangkat 2, hasilnya 1. Dikali dengan minor 1-1-nya, yaitu negatif 4 ini kan. Dikali dengan negatif 4. Maka kofaktor 1-1-nya adalah negatif 4. Seperti itu. Sama halnya dengan minor 1-2, minor 1-3, dan sampai minor 3-3 gitu ya. Mungkin aku coba sekali lagi untuk minor 1-3. Oh, kita coba yang kedua deh. Untuk minor 1-2, kita cari kofaktor 1-2-nya. Berarti negatif 1 dipangkatkan 1 tambah 2. 1 tambah 2-nya dari mana? Yaitu dari si 1 sama 2-nya ini. Gitu ya. Kemudian kita kali dengan minor 1-2-nya. Makanya min 1 pangkat 3 dikali 1. Min 1 kali 1 yaitu min 1. Seperti itu. Sama dengan M13 sampai M33 pun seperti itu. Nanti kan artinya teman-teman punya 9 buah kofaktor ya kan.
ada C11, C12, C13. Ini teman-teman akan punya 9 buah. Ini. Nah, ini adalah kofaktor kan namanya tadi. Kofaktor. Kemudian teman-teman perlu mencari transposnya. Cari transposnya. Nah, transposnya itulah yang kita kenal dengan nama adjoint untuk matriks 3x3. Jadi caranya lebih panjang dari yang adjoint 2x2, tapi di sini teman-teman bisa pakai cara menggunakan kofaktor gitu. Oke. Nah, adjointnya nih C pangkat T. Jadi kofaktor yang ditranspos. Seperti itu. Oke. Semoga sampai sini bisa dimengerti. Balik lagi ya, jadi tadi caranya untuk mencari inverse dari matriks 3x3 seper determinan dari A misalnya, kemudian dikali adjoint A. Adjoint A-nya didapat dari C pangkat T ini. Gitu. Determinannya tadi bisa kita cari dengan metode Sarus. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, seperti aljabar, matriks itu juga punya operasi. Ada tambah, ada kurang, ada kali. Kita lihat satu-satu dari penjumlahan. Misalnya ada matriks A ini, matriks B ini. Menjumlahkannya adalah dengan cara entry baris pertama kolom pertama ditambah dengan entry baris pertama kolom pertama. Kemudian entry baris pertama kolom kedua ditambah dengan matriks entry baris pertama kolom kedua juga di matriks satunya. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, makanya nanti nih untuk penjumlahan sama pengurangan caranya mirip. Jadi cuma beda di tandanya aja. Sini ya, ini plus, ini minus. Tapi untuk angka-angkanya sama. AG, AG, DJ, DJ, BH, BH, EK, EK, dan seterusnya. Cuma beda di tanda aja. Nah, tapi untuk melakukan penjumlahan sama pengurangan ini, syaratnya adalah ordo matriksnya harus sama. Jadi misalnya kita mau menjumlahkan matriks A 2x2, harus dijumlahkan dengan matriks B 2x2 juga, nggak boleh berbeda. Seperti itu. Selanjutnya ada perkalian. Nah, perkalian ini ada dua nih, ada perkalian matriks dengan skalar, ada matriks dengan matriks. Nah, matriks dengan skalar itu gimana? Jadi kalau skalar itu adalah nilai yang sudah ditentukan gitu, nilai pasti. Jadi misalnya kita punya matriks A ini, mau kita cari K dikali A. Nah, K-nya ini adalah si skalarnya. Jadi kita kaliin K dengan matriks A-nya. Seperti itu kan. Nah, berarti untuk mengalikan skalar dengan matriks, kalikan skalarnya ke setiap elemennya. Jadi di sini K kali A, K kali B, K kali C, K kali D, K kali E, K kali F. Nah, posisinya sama. Kayak gini, A, B, C, D, E, F-nya sama. Tinggal dikali K aja. Seperti itu. Nah, untuk perkalian matriks dengan matriks ada syarat yang harus dipenuhi dulu. Jadi syarat yang harus dipenuhi itu adalah nih, kolom matriks pertama dengan baris kolom kedua itu harus sama. Jadi sini M sama N itu harus sama. Sisanya beda. Jadi M sama S-nya ini boleh beda, tapi M sama S-nya ini akan menjadi hasil perkalian dari matriksnya. Seperti itu. Contohnya gimana? Misalnya ada matriks 2 kali 3. Maka hanya bisa dikalikan dengan matriks yang berukuran 3 kali sekian, misalnya 3 kali 1. Intinya ini sama ini harus sama. Nanti akan menghasilkan misalnya matriks C, 2 kali, ukurannya 2 kali 1. 2 kali 1 nya didapat dari mana? Didapat dari sini dan sini. Seperti itu. Syaratnya ini sama ini harus sama. Oke. Misalnya nih, ini matriks A 2 kali 2, ini matriks B 2 kali 3. 2-nya harus sama. Ini pokoknya yang tengah ya, yang tengah itu harus sama. Nah, yang luar ini akan menjadi hasil. Ukuran hasil. Nah, kalau kita lihat nih ukuran hasilnya, benar nggak sih A kali B itu akan menghasilkan matriks 2 kali 3? Benar. Ada 2 baris, dan ada 3 kolom. Seperti itu. Mungkin untuk tambahan, perkalian dalam matriks itu berbeda dengan perkalian dalam aljabar. Kalau di aljabar itu ada sifat komutatif atau pertukaran, tapi di
matriks itu tidak berlaku sifat komutatif. Jadi dalam matriks A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Nih, jadi tidak berlaku komutatif. Oke. Kita lanjut ke sifat. Jadi di sini ada sifat-sifat matriks yang teman-teman bisa baca-baca, bisa lihat juga. Aku nggak akan jelasin karena sebenarnya ini pemahamannya hanya seperti yang teman-teman bisa baca. Jadi misalnya kita contohin aja ya, yang pertama. Ada sebuah matriks A ditranspos, kemudian ditranspos lagi, itu akan menghasilkan matriks A. Gitu. Kemudian untuk matriks A ditambah matriks B ditranspos akan sama dengan A transpos ditambah B transpos dan seterusnya. Ini ada 11 sifat yang teman-teman bisa baca. Mungkin yang aku mau garis bawahi adalah di nomor 6 ini, yaitu namanya sifat determinan. Gitu. Sisanya teman-teman boleh baca-baca dulu. Semoga bisa dipahami juga karena di sini menurut aku sudah cukup jelas. Nah, yang terakhir nih ada tambahan, ada beberapa istilah-istilah matriks yang mungkin jarang dipakai tapi siapa tahu keluar gitu. Ada namanya matriks idempoten. Matriks idempoten itu matriks persegi A yang syaratnya adalah jika matriks A ini dikuadratkan, hasilnya akan balik lagi ke matriks awalnya. Kemudian ada matriks ortogonal, di mana matriks yang ditranspos hasilnya akan sama dengan matriks yang diinvers, itu namanya ortogonal. Kemudian matriks simetris, di mana kalau misalnya A transpos sama dengan A awalnya, seperti itu. Nah, semoga sampai di sini teman-teman bisa pahami apa yang aku jelasin. Mungkin untuk materi matriks itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hari ini. Di next video aku bakal bahas beberapa soal tentang matriks. Jadi kita udah kenalan sama materi-materi matriks di video ini. Kita akan coba aplikasiin pengetahuan itu ke dalam soal real yang ada di UTBK tahun-tahun sebelumnya, supaya nggak cuma paham teori doang nih, tapi kita bisa aplikasikan itu ke dalam bentuk soal aslinya. Seperti itu. Jadi sampai bertemu di soal selanjutnya. Bye-bye.